Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran farmasi. Sediaan kapsul. Apa itu kapsul? Menurut Farmakope Indonesia, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat atau campuran obat dalam cangkang keras atau lunak, biasanya terbuat dari gelatin. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin atau bahan lain yang aman untuk dikonsumsi. Fungsi kapsul yaitu melindungi obat dari udara, cahaya, dan rasa yang tidak enak, sehingga lebih mudah ditelan. Kapsul juga dirancang supaya obat dilepaskan pada waktu dan tempat tertentu di dalam saluran pencernaan, sehingga efeknya lebih optimal. Karena praktis dan nyaman dikonsumsi, kapsul menjadi salah satu bentuk obat yang paling banyak digunakan di dunia. Ayo belajar jenis kapsul keras dan lunak. Kapsul keras. Kapsul keras adalah sediaan padat yang terdiri dari dua bagian silinder, badan dan tutup, yang dapat dipisahkan dan disatukan kembali. Umumnya terbuat dari gelatin keras atau bahan nabati seperti HPMC, hidroksipropil metil selulose. Ciri-ciri kapsul keras terdiri dari dua bagian, badan, body, dan tutup, cap. Cangkangnya kaku dan tidak elastis. Diisi obat padat seperti serbuk atau granula. Isi obat dimasukkan setelah cangkang dibuat. Umumnya terbuat dari gelatin atau bahan non-hewani seperti HPMC. Lebih variatif ukuran dan warna dibanding kapsul lunak. Bentuk kapsul keras. Ukuran 0,000 paling besar sampai 0,5 paling kecil. Bentuk silinder memanjang dengan dua bagian, tutup dan badan. Varian warna. Bisa satu warna atau kombinasi dua warna. Warna membantu membedakan dosis produk, misalnya merah putih, hijau, kuning. Kapsul lunak. Kapsul lunak adalah sediaan obat berbentuk kapsul yang memiliki cangkang elastis, lentur, dan umumnya berisi obat dalam bentuk cair, minyak, atau pasta. Cangkangnya biasanya dibuat dari gelatin yang dicampur plasticizer, misalnya gliserin atau sorbitol, sehingga lebih lembut dan tidak kaku. Ciri kapsul lunak. Bentuk cangkang satu bagian utuh, tidak ada tutup dan badan yang terpisah. Teksturnya lunak dan fleksibel, mudah ditekan. Isi obat berupa cairan, minyak, atau semi padat. Pembuatan cangkang dan pengisian dilakukan bersamaan, tidak terpisah seperti kapsul keras. Sering digunakan untuk obat atau suplemen yang sensitif terhadap udara atau cahaya. Kapsul lunak, soft gel, memiliki ukuran bervariasi. Umumnya kapasitas sekitar 1-480 minim, 1 minim 0,06 ml. Dan bentuk bulat bisa gelombang 0,05 sampai 6 ml. Ayo kita belajar kelebihan dan kekurangan kapsul. Kelebihan, menutupi rasa dan bau pahit obat sehingga lebih nyaman diminum. Bentuknya licin dan mudah ditelan, cocok untuk pasien yang sensitif. Melindungi bahan aktif dari udara, cahaya, dan asam lambung agar tetap efektif. Dapat memuat dosis tepat dalam bentuk bubuk, butiran, atau cairan, termasuk pelepasan cepat atau bertahap.
Nah, kalau kekurangan kapsul, beberapa orang kesulitan menelan kapsul, terutama ukuran besar. Biaya produksi lebih tinggi dibanding tablet. Tidak stabil jika terkena kelembapan dan tidak cocok untuk obat yang sangat mudah larut air. Tidak selalu aman dibuka atau dibelah karena bisa mengubah cara pelepasan obat di tubuh. Nah, untuk ukuran kapsul untuk manusia sudah memiliki standar. Yang paling sering digunakan berada pada rentang ukuran 00 sampai 4. Ukuran kapsul untuk manusia umumnya 00 sampai 4. 00 dan 0 paling sering untuk orang dewasa. 1 dan 2 untuk dosis sedang atau yang sulit menelan kapsul besar. 3 dan 4 kecil, biasanya untuk anak-anak atau dosis rendah. Kesimpulannya, untuk orang dewasa, kapsul ukuran 0 dan 00 paling banyak digunakan karena kapasitasnya besar tetapi masih nyaman untuk ditelan. Aturan pembuatan kapsul, standar kebersihan dan homogenitas bahan. Pertama, aturan pembuatan kapsul. Menggunakan kapsul cangkang yang memenuhi standar farmakope. Bahan aktif dan tambahan harus sesuai dosis dan aman dikonsumsi. Pengisian harus akurat agar tiap kapsul memiliki jumlah obat yang sesuai. Penyimpanan bahan dilakukan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya untuk mencegah kerusakan. Standar kebersihan. Personel menggunakan APD, sarung tangan, masker, penutup rambut. Ruangan mudah dibersihkan, kontrol debu dan mikroba. Alat dan permukaan kerja disanitasi sebelum sesudah produksi. Homogenitas bahan. Semua bahan harus tercampur rata agar dosis tiap kapsul sama. Campurkan bahan menggunakan teknik pengadukan homogen. Misalnya metode geometri berganda, campur sedikit demi sedikit bahan aktif dengan bahan pengisi. Pastikan warna dan tekstur campuran seragam sebelum diisi ke dalam kapsul. Nah, berikut cara pengisian kapsul. Skala apotek dan skala industri. Pertama, skala apotek. Pada skala apotek, pengisian dilakukan secara manual. Langkahnya adalah, pisahkan bagian tutup dan badan kapsul, timbang bahan obat sesuai dosis, campur hingga homogen, lalu masukkan ke dalam badan kapsul menggunakan spatula atau alat pengisi sederhana. Setelah itu, pasangkan kembali tutup kapsul dan bersihkan bagian luar dari sisa serbuk. Nah, kalau skala industri, penimbangan dan pencampuran homogen, serbuk masuk ke mesin pengisi otomatis. Mesin memisahkan badan dan tutup, mengisi, menutup, dan mengeluarkan kapsul. Pemeriksaan mutu, keseragaman berat, waktu hancur. Beberapa contoh sediaan kapsul yang umum di pasaran adalah kapsul amoksisilin 500 mg, vitamin E kapsul lunak, serta paracetamol kapsul 500 mg. Semua contoh ini mudah ditemukan di apotek dan digunakan untuk berbagai indikasi pengobatan. Contoh resep, perhitungan, dan etiket obat. Berikut contoh resep sediaan kapsul. R/paracetamol 250 mg, kafein 50 mg, M.F. caps nomor 10. Signa, 3 kali sehari sesudah makan. Cara pembuatannya yaitu, timbang masing-masing bahan sesuai dosis, campur hingga homogen, lalu isi ke dalam 10 kapsul ukuran 1. Setelah selesai, kapsul dikemas dan diberi etiket putih, karena ini adalah obat dalam. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai sediaan kapsul, mulai dari pengertian, jenis, ukuran, hingga cara pembuatannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang dunia farmasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.